ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas hadis mau'izahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggetarkan kalbu bagi yang beriman dan bisa menitikkan air mata bagi orang yang mensanubarikannya. Hadis ke-28 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sahih am la? Alhamdulillah. Taib, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Hadis ini salah satu hadis yang sangat mendasar dalam bidang manhaj. Ya. Bahkan usul dari segala permasalahan manhaj kembali ke hadis ini, ikhwan. Usul dari seluruh permasalahan manhaj kembali ke hadis ini. Ya, manhaj itu ada pemaknaan umum dan ada pemaknaan khusus. Yang ana maksud tadi adalah pemaknaan khusus, ya. Kalau manhaj dengan makna umum, segala ajaran Allah dari Allah dan Rasulnya, maka itu semua masuk dalam manhaj dalam artian tariq. Ya, dalam artian tariq dan din, maka itu semua manhaj. Atau bisa juga disebut minhaj. Ya, termasuk fikih, akidah, akhlak, tazkiyatun nufus dan seterusnya, itu semua termasuk manhaj. Tetapi kalau manhaj dari segi khusus, maka itu mencakup apa? Mencakup segala permasalahan sikap dalam beragama. Ya, segala materi sikap dalam beragama, dan sikap ini masuk ke dalamnya dalam ranah usuluddin. Jadi manhaj dari segi khusus, makna khusus, segala permasalahan sikap dalam beragama, ya. Nah, ini mencakup apa? Pertama, usuluddin, pokok-pokok agama. Usuluddin yang dimaksud itu tidak mesti berkaitan dengan akidah saja. Masuk segala hal yang merupakan pokok dalam agama, makanya disebut juga pilar-pilar manhaj gitu. Ya. Makanya termasuk usuluddin, pokok-pokok dalam agama, masuk ke dalamnya rukun Islam, rukun iman, dan juga salat, ya. Secara global. Kemudian yang kedua tentang hay'ah atau sikap dalam beragama, ya, berkaitan dengan mukhalafatu ahlil bid'ah wasyirk. Bagaimana menyelisihi ahlul bid'ah dan
ahli syirik ini semua termasuk manhaj, ikhwan. Ya, ini yang kerap kali tidak difahami oleh sebagian dari ikhwan salafiyin di zaman sekarang yang baru hijrah belakangan hari. Banyak yang meremehkan masalah yang kedua ini, ikhwan. Ingat, masalah manhaj itu masalah isbat, menetapkan atau mentakrir, menetapkan apa? Usul al-aqaid, usuluddin, asas-asas akidah dan asas-asas agama. Masuk asas akidah ya tentang iman kepada Allah, para malaikat, tentang takdir dan seterusnya. Itu sikap kita gitu loh. Ya. Dan termasuk juga yang kedua yaitu mukhalafah ahlus syirki wal bid'ah. Bagaimana menyelisihi ahli syirik dan ahli bid'ah dalam poin-poin penyimpangan mereka terhadap Islam dan ahlu sunnah. Itu penting. Yang kedua, peta yang kedua ini yang banyak tidak memahaminya. Sehingga banyak dari ikhwah yang tadinya belajar salaf sunnah kemudian terjerumus di poin kedua ini, yaitu terjerumus di pelanggaran terhadap poin kedua ini. Menyelisih ahlus syirik dan menyelisih ahlul bid'ah. Ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam hadis, kita pahami, rekonstruksi dulu pemikiran kita tentang manhaj. Karena banyak dari kita sering dengar manhaj. Apa itu manhaj? Jadi ditanya manhaj bingung kan? Coba, apa itu manhaj? Ayo. Iya manhaj sunnah, apa itu? Nah, bagaimana menjawabnya ikhwan? Kayak tadi. Yaitu ada dua pemaknaan, imma makna umum, imma makna khusus. Makna umum ya manhaj adalah segala materi agama kita itu manhaj. Maknanya tariq, sirat, jalan kebenaran, jalan Islam, apa itu manhaj semuanya. Dari seluruh masalah sampai masalah detail seperti apa hukum makan cacing misalnya. Itu termasuk jawaban beserta dalil misalnya, itu termasuk manhaj dari segi apa? Dari segi umum. Karena ini berkaitan dengan syariat Islam. Segala yang berkaitan dengan Islam, syariat Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka itu manhaj. Tetapi yang biasa disebut manhaj oleh para ulama Ahlus Sunnah dan para asatidzah yaitu makna khusus. Apa tadi makna khusus, ikhwan? Segala permasalahan sikap dalam beragama, baik dalam masalah usuluddin atau masalah menyelisihi ahli syirik, musyrik dan juga ahli bid'ah. Ya. Aslinya agama ini kamil dan memang akan selalu kamil, sempurna ajarannya. Namun yang membuat syubhat adalah ahli syirik dan ahli bid'ah. Tadinya semua jelas konun dalam agama ini, undang-undang agama ini jelas. Namun karena musyrikun mereka kemudian menentang dan berlawanan dengan ini, kemudian memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Akhirnya kita perlu membantah dan menyelisih mereka kan. Kemudian juga ahlul bid'ah terutama ini lebih banyak lagi yang masuk di dalam internal kaum muslimin, mereka menentang sunnah, maka menyelisih mereka ini termasuk manhaj. Ya, begitu ya. Menyelisihi ahli syirik dan menyelisihi ahlul bid'ah. Ya, termasuk juga sih menyelisihi ahlul maksiyah termasuk. Tapi menyelisihi ahli syirik misalnya apa? Seperti apa? Menyelisihi baik dari segi ajaran maupun sikap. Sikap ini masuk ke dalamnya perkataan, perbuatan, ucapan dan tingkah laku, bahkan sampai lifestyle atau gaya hidup dan juga penampilan. Iya. Menyelisihi ahli syirik. Kalau misalnya antum mau cari kitab Ibnu Taimiyah yang paling yang betul-betul mengupas masalah mukhalafat ashabil jahim, apa nama kitabnya? Iqtida as-sirat al-mustaqim. Iqtida as-sirat al-mustaqim ini bagaimana caranya menyelisihi ahlus syirik dan ahlul bid'ah dan juga ahlul maksiat. Itu kitab tebal tersebut, alhamdulillah Anda juga merutinkannya kajian insyaallah. Alhamdulillah sudah sampai 2 tahunan. Itu kitab tersebut salah satu kitab yang sangat penting dalam ilmu manhaj. Namun qadarullah banyak dari kita itu enggak tahu kitab itu, lebih-lebih membacanya. Nah,
Jadi istiqamah dalam bermanhaj itu diantaranya adalah pertama isbat, yaitu mentakrir perkara-perkara usuluddin dengan segala cabangnya kalau bisa belajar lebih lanjut. Dan yang kedua menyelisihi apa? Ahlus syirik, ahlul bid'ah dan ahlul ma'siyah. Ahlus syirik yang tadi kita sebut, ya, ahlus syirik dari segi pakaian, tingkah laku, attitude, sikap, perkataan, perbuatan, ucapan dan seterusnya. Ya, begitu. Ya. Kalau misalnya di Indonesia ini tahu dukun tuh kayak gimana modelnya, ya, dengan pakaian tertentu, itu fashionnya dukun. Maka kita tidak boleh untuk bertasyabuh dan menyerupai mereka. Maka sikap menyelisihi dari segi pakaian terhadap mereka itu termasuk bagian dari manhaj. Iya. Maka kalau misalnya ada peruqyah, dia menyerupai dukun dari segi ucapan atau dari segi fashion, maka orang ini menyelisihi manhaj yang benar. Paham di sini? Manhaj itu enggak cuma tentang taat waliul amri itu doang. Enggak, itu ya salah satu bagian dari manhaj. Taib, ini juga termasuk. Ya, ahli syirik kita harus menyelisihi mereka. Ya. Begitu. Maka orang-orang yang misalnya mengikuti 40 harian, 7 harian, haulan kematian. Taib, mereka masuk ke dalam manhaj atau fiqih, dua-duanya. Manhaj iya, fiqih iya. Kenapa fiqih termasuk pelanggaran fikih? Karena tidak ada dalilnya. Antum mengadakan suatu amalan fiqih yang tidak ada dalil fiqihnya. Kalaupun ada dalil umum yang bisa dibatilkan dengan dalil tentang kebid'ahan. Maka ini apakah ini masuk manhaj masalah maulidan, masalah 40 harian dan seterusnya? Masuk masalah manhaj enggak? Di sisi apa masuknya? Pertama di sisi mengadakan perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam Islam, itu pertama. Kedua, menyerupai dan bertasyabbuh terhadap orang kafir. Merayakan Maulid Nabi sama dengan merayakan Natal dari segi sama-sama merayakan kelahiran seorang Nabi alaihi wassalatu wassalam. Betul enggak? Bermasalah enggak masalah manhaj ini? Bermasalah. Iya. Tapi Maulid Nabi ini termasuk bid'ah juz'iyah, ikhwan. Termasuk bid'ah juz'iyah, bukan bid'ah kulliyah. Ngerti enggak itu artinya apa? Enggak ngerti? Bukan sebagian. Kapan-kapan deh ya. Kalau diterangin lagi ntar enggak beres-beres ini hadis enggak masuk-masuk. Artinya seseorang kalau dia mengikuti Maulid Nabi itu tidak langsung kita vonis sebagai ahlul bid'ah, langsung tidak mesti. Belum tentu ya. Apalagi kalau orang itu adalah ustadz ahlus sunnah yang terjebak diundang ke maulidan, ngomongnya bukan maulidan, ternyata itu maulidan. Nah ini belum, jangan langsung divonis sebagai ahlul bid'ah. Ya begitu. Taib. Kalau misalnya 7 harian, 40 harian, haulan, itu termasuk bid'ah. Ya, terhadap kematian seseorang. Ini masuk penyelisihan dan pelanggaran terhadap manhaj bukan? Termasuk. Dari segi apa? Satu, dari segi bid'ahnya. Mengadakan suatu hal dalam agama yang bukan bagian dari agama. Kedua, ini telah di-statementkan oleh beberapa orang musyrik, mantan orang musyrik, bahwasanya ini adalah hitungan-hitungan, ini ritual yang biasa dilakukan di agama musyrik, gitu loh, ya kan? Pernah dengar enggak? Nah, berarti ini tasyabuh dengan mereka dan tidak ada dasar dalam agama kita, jelas ini. Ini menyimpang dari segi manhaj. Ya. Maka orang-orang ahlul bid'ah mereka menyimpang, banyak penyimpangan mereka terhadap manhaj. Dan mereka itu adalah orang-orang yang enggak mau faham tentang masalah manhaj. Kenapa? Karena masalah manhaj ini adalah masalah yang betul-betul ahlul bid'ah akan betul-betul tertohok dengannya. Mereka enggak bakal mau. Apakah ada misalnya di kalangan sufi mereka membahas manhaj? Mereka membahas tariqah, maknanya sama dengan manhaj. Tapi tariqah bid'iyah, khurafiyah mereka itu. Ya, bahkan kadang-kadang syirkiyah. Syirik. Tapi hanya Ahlus Sunnah yang punya pembahasan manhaj, hanya Ahlus Sunnah, dan Ahlus Sunnah ini disudutkan karena mana ada masalah manhaj. Lihat di kampus-kampus ada enggak masalah manhaj? Ada enggak fakultas manhaj? Jurusan manhaj? Enggak ada. Yang bertanya seperti ini lulusan Libya. Tadinya bareng dengan Ahlus Sunnah. Kemudian S2 di mana gitu. Ada mungkin bakal jadi dokter mungkin. Tapi
nggak ngerti masalah manhaj. Padahal dulunya bersama dengan Ahlus Sunnah. Karena nggak ngerti itu, karena nggak ngerti. Iya, dekat sama anak dulunya. Sekarang kita sudah jauh ya. Nah, nggak ngerti. Akhirnya mempertanyakan manhaj, emang ada dalam Islam manhaj? Inilah kebodohan. Dan di antara sumber kebodohannya ini adalah karena punya keluarga mertua yang betul-betul dari ormas. Ya, antum tahu ormas apa? Ya, yang suka tahlilan. Ya. Istrinya dan mertuanya orang besar, mertuanya orang besar dari ormas tertentu. Akhirnya terpengaruh. Itulah kalau antum nunduk sama mertua, makanya jangan nunduk, antum punya prinsip sendiri. Ya. Kalau mertua antum ahli khurafat, ya antum jangan terseret ke dalamnya. Ya. Itu ahli syirik. Kemudian mukhalafah, menyelisihi akidah dan prinsip ahlul bid'ah. Ini bakal masuk banyak hal. Ya. Makanya masalah mashul khuffain, mengusap kedua khuf. Ini masalah fikih bukan ikhwan? Meyakini disyariatkannya mas'al khuffain, mengusap sepatu atau kaos kaki, ini meyakini ini termasuk manhaj. Walaupun fikih termasuk manhaj. Bukan di masalah usuluddinnya memang. Nah, ini masalah furu'. Tetapi kenapa kok dimasukkan ke dalam masalah manhaj? Ayo, sok. Siapa yang bisa jawab? Bakal ana siram pakai air ini. Ayo, fadhil. Enggak ada. Karena atau enggak bakal bisa jawab. Ya, karena Syiah dan Khawarij itu mengingkari syariat mashal khuffain. Ya. Jadi ciri khas ahlul bid'ah, kalau kita menyelisihinya maka itu masuk dalam masalah manhaj. Iya, masuk dalam masalah manhaj, bahkan masuk dalam masalah akidah juga. Oke, paham di sini ikhwan? Kenapa masalah mentaati waliul amri dalam perkara ma'ruf itu kok berulang-ulang di kitab akidah dan manhaj? Kenapa? Karena di antara simahnya Khawarij adalah ini. Di antara simah itu apa sih? Apa sih? Simah apa? Simah. Tanda-tanda. Ciri khas. Ya. Tanda, ya betul-betul syubhat Khawarij di masalah ini, gitu kan? Iya. Oke. Taib, jadi menyelisih ahlul bid'ah baik dari segi perbuatan mereka, perkataan mereka, akidah mereka, sikap mereka, ucapan mereka, sampai fashion mereka, itu semua masuk ke dalam manhaj. Berkumpul bersama ahlul bid'ah, ngakak bareng, bermajlis bareng, bersahabat dengan mereka, dan foto bareng. Ini masuk masalah manhaj atau bukan? Ayo. Atau masuk masalah fikih, atau enggak masuk masalah apa-apa, jangan dipermasalahin. Ini masuk masalah manhaj. Iya, beneran. Makanya orang-orang hizbiyah, orang-orang hizbiyun, ya mereka yang mungkin ternisbatkan kepada partai tertentu atau kepada ikhwanul muslimin dan seterusnya, itu mereka paling anti dengan masalah manhaj. Kenapa? Karena di poin ini mereka akan apa? Kena. Karena kita tahu prinsip mereka ikhwanul muslimin itu apapun itu, apa namanya, apa ini mereka, apa slogannya adalah, jargonnya adalah kita nattafiq, ya. Astagfirullahaladzim, ana lupa karena ana enggak bukan golongan mereka insyaallah, tapi enggak pernah murojaah inian mereka. Apa? Kita bersama dengan apa yang kita sepakati bersama, dan kita hindari apa-apa yang kita saling berselisih padanya. Paham nggak? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau ada khilafiyah kita nggak usah ngomongin, kita obrolin aja kesamaan antar kita. Ini prinsip mereka, ikhwan. Kelihatannya bagi orang awam ini baru benar nih. Atau bahasa lain juga bisa dengan furu'nya dari itu, ambil baiknya buang buruknya. Udah kita ambil aja apa-apa yang kita sepakati, namun kita buang apa-apa yang tidak kita saling sepakati. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada nahi munkar di antara mereka.
Masuk ke dalam golongan mereka kuburiyun masuk. Bahkan ke sebagian partai mereka ada masuk juga orang-orang Nasrani. Karena ada common sense, kesamaan kita, ada goal achievementnya yaitu suara dan seterusnya. Lihat, ini kan berkumpul sama jenis kaum muslimin semuanya, berkumpul dalam artian bukan ukhuwah semata, melainkan ada konsekuensi. Antum kalau melakukan kemunkaran, ya mungkin khilafiyah, udah kita nggak bakal singgung antum. Lihat, mereka seperti prinsipnya, nggak ada nahi munkar akhirnya. Ketika nahi munkar itu tidak ada, masuk angin nanti. Semua pihak bakal masuk. Dan ketika semua pihak bakal masuk, antum mau jadi apa, gitu kan? Sementara katanya mau menegakkan syariat Islam, ketika semua golongan kita ambil, kecuali Salafi, semua golongan kita ambil, antum nggak bakal nyampe. Itu seperti menggarami air laut atau menjelati air laut ketika kehausan, akan terus menerus mutasalsil begitu, nggak bakal habis, nggak bakal sampai dengan tujuan antum. Makanya mereka paling anti dengan manhaj. Karena apa? Mereka tuh pengen semua golongan bareng dengan mereka. Mereka ingin bisa mewarnai semua golongan yang sebenarnya semua golongan berhasil mewarnai mereka. Dan kemudian sebagian dari orang-orang ini mulai datang ke kajian-kajian sunnah atau berkawan dengan ikhwan-ikhwan sunnah, dan kemudian apa yang terjadi? Berbaur dan kemudian mempropagandakan prinsip mereka dan memusuhi para asatidzah Ahlussunnah. Ini terjadi ikhwan, sekarang yang terjadi seperti ini ikhwan. Kalau ada di antara antum yang seperti itu prinsipnya, maka ana katakan ittaqillah. Maunya antum apa? Kalau antum pengen semua muslim bersatu, maka bersatulah di atas sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Konsekuensinya kalau antum menunaikan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, antum harus mengikuti mazhab salafiyah dalam masalah akidah dan semua furu' syariah. Ya, ikut mazhab Ahlus Sunnah dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, tafaddal. Tetapi mazhab-mazhab tersebut bukanlah dalil secara zat, melainkan hanya salah satu cara untuk bisa memahami fikih dalam beragama. Ya. Jadi begitu ikhwan, menyelisihi ahlul bid'ah. Ya. Kemudian menyelisih ahlul maksiyah juga termasuk bagian dari manhaj. Ya. Menyelisih ahlul maksiyah termasuk bagian dari manhaj. Nabi SAW melarang menyambung rambut, dan juga dalam beberapa athar nyambung rambut atau memakai rambut palsu. Ini dilarang dalam agama dan asalnya adalah haram. Dan ini merupakan kebiasaan sebagian dari orang-orang ahli kitab atau musyrikin. Dan yang melakukannya di kalangan kaum muslimin rata-rata adalah orang-orang fasik, betul tidak? Iya kan? Ya, menyambung rambut atau pakai wig, baik untuk lelucuan atau untuk karisma tertentu, ciri khas. Ini termasuk kefasikan. Maka kalau kita udah ngaji, kemudian kita menyerupai mereka dengan memakai wig, ya, atau semisalnya rambut palsu, maka ini bertasyabuh dengan ahlul maksiyah atau ahlul fujur. Maka ini berarti apa? Menyimpang dari segi manhaj, walaupun mungkin tidak separah menyerupai orang-orang musyrik, ya. Tetapi ini menyimpang dari segi manhaj. Lihat dari segi berpakaian saya seperti itu. Dari segi style aja bisa masuk ke dalam ranah manhaj. Ya. Nah, maka kalau misalnya kita lihat salah satu saudara kita yang terang-terangan memperlihatkan misalnya rambutnya warna merah, kemudian dengan memakai wig atau disambung rambutnya, atau dengan kayak apa yang kayak Naruto gitu, maka hal-hal seperti ini penyimpangan dalam manhaj ini. Yang ajaibnya sebagian dari ikhwan mengagumi orang yang seperti ini dengan mungkin jasa kebaikannya. Ya, alhamdulillah jasanya, jazahullah khairah, untuk membongkar trik sebagian dukun
yang menipu dan semua dukun yang penipu, tapi penipuannya kan beda-beda. Makanya Anda menipu dari skala yang sebenarnya kecil, lebih besarnya menipu dari segi kesyirikan itu. Maka jazakallahu khairan. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah dan istiqamah. Tetapi kita nggak boleh mengidolakan dan memuji di luar kapasitas ya, kepada siapapun. Lebih-lebih kepada orang yang dari satu sisi ada kebaikannya, namun sisi lain menyimpang dari segi manhaj, dan itu terang-terangan. Maka orang ini kita kan orang awam, semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan beliau dan semuanya. Tetapi hal-hal seperti ini menunjukkan bahwasannya banyak di antara kita itu nggak ngerti masalah manhaj, ikhwan. Maka di sini Anda katakan petanya di tadi, definisi tadi. Segala permasalahan, segala apa? Ya, permasalahan sikap dalam beragama yang itu mencakup apa? Satu, masalah usuluddin, pokok-pokok agama Islam. Dan yang kedua, masalah menyelisihi orang-orang musyrik, ahlul bid'ah, dan ahlul ma'siyah. Ya, paham di sini ikhwan? Beneran paham enggak? Anak kesannya kayak ngomel ya? Enggak, karena tadi di luar panas dan anak buru-buru jadi kebawa suasana. Iya. Mungkin itu aja yang bisa anak sampaikan. Belum kita masuk ya. Lihat di sini ikhwas sekalian, kata Al-Aribat bin Sariyah, dan ini hadis yang masyhur dalam permasalahan manhaj. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Rasulullah SAW memberikan kami mau'izah yang kalbu itu bisa bergejolak dengannya, dengan sebab mau'izah tersebut, dan mata-mata bisa menangis dengan sebab mau'izah tersebut. Jadi lafal minha dan minha di sini yaitu Allah alam maknanya min sababiyah, dengan sebab ya, dengan sebab mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah adalah mau'izah adalah at-tadhkir bima yulinul qalba targhiban atau tarhiban atau hukma. Nah, itu. Udah ditulis? Ngerti enggak? Enggak. At-tadhkir bima yulinul qalba targhiban atau tarhiban atau hukma. Mengingatkan hal yang melembutkan kalbu. Mengingatkan akan hal yang melembutkan kalbu. Mengingatkan akan hal yang melembutkan kalbu, baik itu berupa targhib. Siapa yang faham makna targhib, ikhwan? Targhib, lawan dari tarhib. Susah kalau disimpulkan dengan bahasa Indonesia. Targhib itu apa ya? Memotivasi lah gitu. Misalnya bilang, sedekahlah wahai ikhwan, karena sedekah itu membuat antum dihapuskan dosanya misalnya. Ini targhib. Oke? Apa itu? Motivasi. Ya. Atau berupa tarhib. Tarhib itu ancaman, penakut-nakutan, menakut-nakuti. Tapi dalam konteks yang benar. Tarhib, membuat takut. Sebenarnya istilah itu kembalikan ke istilahnya aja. Targhib pakai gha, targhib T A R G H I B. Dan juga tarhib pakai H besar, T A R H I B. Kalau pakai H kecil mah itu namanya menyambut. Tarhib Ramadan itu beda. Ini tarhib, menakut-nakuti, memberikan ancaman atau menganjurkan untuk waspada. Ini tarhib. Atau hukum. Jadi mau'izah itu tidak melulu tentang tazkiyatun nufus atau akhlak atau adab, enggak mesti. Fiqih, antum menyatakan hukum-hukum fiqih beserta dalilnya, maka itu masuk dalam mau'izah. Masuk dalam mau'izah.
Apa dalilnya? Dalilnya Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini tentang hukum fikih, tentang masalah talak dan kembali ke suaminya, masalah nikah dan talak. Berarti masalah fikih itu sendiri juga bisa menjadi mau'izah. Jadi mau'izah itu bisa berupa targhib, motivasi untuk beramal, tarhib, ancaman terhadap amalan tertentu, atau bisa berupa hukum, menjabarkan hukum. Ya. Taib. Wajilat minhal qulub, yang mana kalbu itu, hati itu bisa apa? Bisa bergejolak mendengarkan mau'izah tersebut. Wa dzarafat minhal uyun, dan air mata bisa mengalir dengan sebabnya, menangis. Faqulna, kami kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, sepertinya itu adalah mau'izahnya dari orang yang muwaddi'. Sepertinya itu adalah nasihat atau mau'izah atau pesan dari orang yang akan berpisah. Ya. Pesan dari orang yang mau berpisah itu memang biasanya mengharukan memang. Ya enggak? Nah, di sini Rasulullah SAW akan menjabarkan beberapa pesan yang ternyata memang itu membuat para sahabat itu menangis. Menangisnya bukan karena takut miskin atau apa, enggak, tetapi masalah keagamaan. Kalau kita ini kebanyakan, apalagi perempuan itu menangis karena takut miskin, takut ditinggal suami, takut sama hal-hal yang sebenarnya kalau dia percaya sama Allah, maka Allah Ta'ala akan menenangkan kalbunya. Apa yang kata Nabi SAW katakan? Usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abd. Ada 3 perintah di sini, ikhwan. Ada 3 wasiyah. Ada 3 wasiyah Nabi SAW di kalimat ini. Ada 3 wasiyah Nabi SAW di kalimat ini. Yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Itu wasiat para nabi kepada para kaumnya, kepada semua kaumnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian dan kepada kalian semua, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada seseorang bertanya kepada antum, tolong wasiat, berikan saya wasiat. Wasiat itu enggak mesti wasiat kematian, sebelum mati, enggak mesti. Dianjurkan kita itu ketika masih hidup itu memberikan wasiat ma'nawiyah, diniyah kepada saudaranya dengan lafal wasiat dia. Misalnya apa? Akhi, ana wasiatkan kepada antum agar senantiasa menjaga muruah misalnya. Muruah itu apa? Kewibawaan. Ya. Jangan main gapleh di pinggir jalan misalnya. Itu akan menghancurkan muruah antum dan kewibawaan antum di depan umat. Antum penuntut ilmu, ana wasiatkan antum untuk berhenti hal tersebut. Iya, bisa. Ustadz mewasiatkan kepada murid-muridnya, wahai ikhwah sekalian, para thalabah, para tulab, ana wasiatkan kepada antum untuk belajar akidah yang benar dan ajari anak istri antum akidah yang benar. Ana wasiatkan antum untuk itu. Ada muridnya nyeletuk, Pak Ustadz mau mati gitu loh. Enggak, saya bukan masalah mau mati. Ya, saya malah berharap, kata Ustadznya, saya malah berharap antum duluan yang mati sebelum ana. Bukan, wasiat itu enggak mesti masalah mati, ikhwan. Betul, ada wasiat sebelum kematian, itu dianjurkan, bahkan syariat sebelumnya awalnya itu sampai menjadi kewajiban gitu loh.
Tapi yang sahih adalah sunnah. Seperti di surat Al-Baqarah, ya, idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu. Ya. Wasiyah menjadi kewajiban dahulunya. Kalau misalnya memang ada harta yang akan ditinggalkan. Baik. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Apa itu takwa, ikhwan? Takwa kalau dimaknai lebih umum yaitu mentaati Allah Ta'ala dengan menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesimpel itu, kelas. Itu takwa. Mentaati Allah azza wa jalla dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, kelas. Itu takwa. Apa takwa tadi? Taat pada Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ini mencakup seluruh permasalahan ketaatan. Alhamdulillah. Itu takwa. Maka sedekah termasuk takwa. Amar ma'ruf termasuk takwa. Ya. Tahallul setelah umrah atau haji termasuk takwa. Semuanya ikhwan. Ikut kajian termasuk takwa. Ya. Berusaha untuk tidak tidur pas kajian juga termasuk takwa. Nyatat pengajian termasuk takwa. Iya. Nah, dan juga menghindari yang munkar, menghindari yang buruk itu termasuk takwa. Ya. Dan ini lebih berat kadang-kadang, ya. Bahkan sampai hal yang mungkin enggak seberapa, ya. Ketika kajian pengen nyolek teman di depannya, pengen ngisingin temannya, pengen nyolek gitu terus belagak pilon, itu pengen kayak gitu enggak jadi ganggu teman ini enggak bagus. Itu takwa juga termasuk. Iya. Ya, jadi takwa sampai hal-hal yang tapi diniatkan lillahi ta'ala gitu takwa. Taib, kemudian kata Allah Azza wa Jalla wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam hal apa? Bir artinya kebaikan dan ketakwaan. Ayo, apa artinya tuh? Lah terus bedanya mana? Nah, di sini ada lafal al-bir dan ada lafal at-taqwa. Maka ketika dua hal ini digabungkan, maka makna bir adalah melakukan hal yang ma'ruf dalam Islam, dan takwa adalah menjauhi atau meninggalkan hal yang munkar dari Islam. Hal yang munkar menurut Islam. Oke, sampai situ paham ya? Bir dan takwa di situ. Ya. Apalagi ikhwan? As-sam' dan at-ta'ah. As-sam' dan at-ta'ah dan ta'ah. Sam' dan ta'ah kepada amir. Kepada amir. Sam' itu artinya apa? Mendengar. Antasma'a idza takallama al-amir. Ya dengar kalau misalnya amir ini, pemimpin ini ngomong, dengerin. Ya jangan antum malah amir ngomong, antum ikutan ngomong. Atau antum potong. Apalagi antum sindir kemudian. Ya. Ya enggak. Ketika bicara dengar, walaupun bicara di televisi, antum dengerin. Itu. Selama itu perkara ma'ruf ya. Selama itu perkara ma'ruf. Ya. Nah, kemudian ta'ah, antum taat jika dia memerintahkan sesuatu, tapi yang ma'ruf antum taati. Sama' dengan ta'ah ini berbeda, ikhwan. Sama' itu antum diam ketika dia berbicara. Ta'ah itu jika ada perintah darinya maka antum taati. Ya. Wa in ta'ammara
alaikum abd. Meskipun yang menjadi amir atas kalian adalah abd, yaitu hamba sahaya, abdun mamluk, budak yang statusnya di bawah merdeka seperti kita, setengahnya merdeka, setengah dari orang merdeka. Pada asalnya budak itu tidak sah menjadi amir. Baik dia menjadi sultan, apalagi sultan itu presiden. Kalau di kita sultan itu presiden. Adapun amir dan wulatul amr, waliul amr, itu mencakup seluruh dari pejabat dengan bidang mereka masing-masing. Dan masuk juga waliul amr yang dipercaya negara adalah apa? Polisi untuk bidangnya, TNI untuk bidangnya, Baznas untuk bidangnya. Itu waliul amri semua. Untuk bidang masing-masing tapinya, ya. Begitu. Menteri agama dan orang-orang yang menjadi perwakilannya pada bidangnya, maka itu waliul amr kita. Tapi mereka bukan sultan bagi kita. Sultan kita Pak Jokowi sekarang. Ya, itu boleh bilang ke Pak Jokowi, Anda boleh nggak bilang Pak ke Bapak? Mau bilang apa Mas? Sultan Jokowi. Ya Masya Allah. Boleh nggak bilang gitu? Ya boleh, karena beliau sultan kita. Ya. Pak RT termasuk waliul amri nggak? Bisa termasuk waliul amri di bidangnya saja. Sampai Pak RT, karena Pak RT ini cabang apa? Dia ada otoritas atas kita di SOP-nya aja gitu loh. Ya. Lurah ya lebih-lebih, Pak RT aja ya. Tapi ingat di bidangnya saja waliul amrinya itu. Ya. Begitu. Maka kalau misalnya nih, ini semua termasuk amir ikhwan, ini semua termasuk amir dalam bidangnya. Oke? Dan ketika itu sudah dikenal sebagai amir, walaupun ada beberapa orang itu kurang suka atau kurang setuju, maka tetap kita anggap dia amir. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Lafal yang disebutkan oleh Nabi SAW tidak dengan wa in tasallatu 'alaikum 'abdun. Tasallatu artinya menjadi sultan. Enggak dengan lafal itu, tapi wa in ta'ammara. Walaupun ada budak ini yang menjadi amir bagi kalian dalam bidangnya, maka wajib kalian as-sam' wa ta'ah. Tapi ini ingat, amir yang dimaksud di sini adalah amir dalam pemerintahan dan otoritasnya. Ya, gitu ya. Bukan dari segi keluasan bahasa, bukan. Kalau keluasan bahasa, ana amir antum sekarang karena ana penceramah di sini. Iya. Ana amir antum. Nah, bagaimana dengan misalnya amirus safar, ya kan? Kan disunahkan bagi kita ketika kita safar jauh untuk mengangkat amir. Amir safar itu kalau sekarang angkutan umum, maka amir safar kita siapa? Imma supir, imma kondekturnya kan? Itu amir kita. Tapi kita nggak bisa ngomong ya Amirul Mukminin, Amirul Safirin, ya iya Amirul Mukminin bukan. Karena dia bukan amir yang makna khusus tadi, bukan. Taib. Kalau kita angkat amir safar, ya misalnya kita rihlah, Taifah rihlah. Pak Andi kemudian menunjuk amir safarnya adalah siapa? Biasanya siapa ya? Arif, antum? Hah? Pandik sendiri. Bendaharanya orang Padang, ya kan? Nah ini amir juga ini. Ada amir safar, beliau lah yang ngarahin. Misalnya Pak Andik yang ngajarin amir safar, keputusan kemana, belok mana, ya beliau. Kalau ada di Google Map pilihan lewat sini, beliau yang menentukan. Juga ada amir dalam urusan bendahara, ya beliau. Orang Padang kan? Padang. Enggak, bukan itu. Mas Aga. Bukan. Betawi. Padang. Jangan nunjuk-nunjukkan antum ini belakangan berdebat itu. Antum Padang. Samping antum? Padang. Bukan. Padang. Hah? Siapa? Oh iya, orang Padang. Iya, amir dalam urusan bendahara. Iya. Amir itu. Tapi itu amir dalam skala umum ya.
bukan masuk pemerintahan. Dia masuk perusahaan atau kumpulan saja dari rakyat sipil, dari rakyat biasa. Itu bukan yang dimaksud dalam hadis. Tetapi tetap kalau kita ini amir, kalau memang kita mengatakan amir, ya namanya amir secara bahasa untuk ditaati, itu wajar, ya iyalah. Lalu apa faedah kita mengangkat seorang amir kalau dia ngomong nggak kita dengar, nggak kita taati? Ya, tapi itu bukan masuk dalam hadis ini, ingat, bukan masuk ke dalam hadis ini. Karena amirus safar sah dari kalangan budak, sah tidak? Sah, nggak apa-apa. Antum punya budak misalnya, 5 budak, ya. Antum tunjuk, kamu yang jadi amir safar, saya mah tinggal ikut aja. Ya. 4 budaknya ngegopong keranda lagi apa namanya? Apa sih? Bukan koper, ini antum naik di atas tandu, antum ditandu gitu. Dengan adanya, wah masya Allah ya, antum rajanya. 1 budak di depan, amir safar, boleh tidak? Boleh. Iya. Ya diturutin dia mau kemana, yang penting sampai tujuan, ya gitu. Itu amir safar. Ya, amir safarnya orang fasik, boleh. Amir sultan aja kalau orang fasik itu sah, apalagi kalau cuma amir safar. Ya, tapi amir safar bukan termasuk di hadis ini, ikhwan. Ya. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abd, walaupun yang menjadi amir misalnya jadi menteri, bahkan apalagi presiden, ternyata budak yang sebenarnya stratanya di bawah kalian, tetap diwajibkan untuk mendengar kalau dia bicara dan mentaati kalau dia memutuskan suatu perintah. Nah, dikorelasikan masalah ini ketakwaan waliul amri, dikorelasikan dengannya fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, yaitu orang-orang yang hidup setelah kalian, hidup nanti di antara kalian, yaitu di antara man ya'ish minkum, di antara kalian wahai sahabat. Minkum di sini yaitu bisa langsung minal mukhatabin, langsung dari kalian wahai sahabat yang masih nanti hidup lebih panjang daripada Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah wafat, mereka masih hidup. Paham gak ikhwan? Anak-anak ulangi terjemahannya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan kelak. Nanti dia akan melihat banyak perselisihan nantinya. Minkum di sini 2 maksud. Imma maksudnya minkum ayyuhas sahabah, atau makna kedua minkum ayyuhal muslimun. Bisa dua-duanya. Ya. Minkum ayyuhal muslimun. Tapi yang lebih kuat minkum ayyuhas sahabah. Sesungguhnya siapa yang hidup lebih lama nanti di antara kalian wahai sahabatku, maka dia nanti akan melihat banyaknya perselisihan setelah kepergian Rasulullah SAW. Kalau dimaknai fa innahu man ya'ish minkum ayyuhal muslimun, fa innahu fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya siapa yang akan hidup kelak di antara kalian wahai kaum muslimun setelahku, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan. Dan ini hak juga. Walaupun yang lebih tepat adalah yang pertama tadi, kepada sahabat. Kenapa kita pilih itu atau lebih condong pada itu? Karena yang kedua ini lebih menunjukkan bahwasanya ikhtilaf itu sudah dimulai sejak Rasulullah SAW wafat. Itu. Sehingga kita harus punya kewaspadaan lebih tinggi. Di zaman setelah Rasulullah wafat saja itu sudah terjadi perselisihan. Rasulullah baru wafat. Sampai Umar bin Al-Khattab pun tidak terima Rasulullah SAW dibilang wafat. Walaupun kemudian Umar bin Al-Khattab mencabut perkataannya gitu kan. Tapi lihat, sampai sedekat itu dengan wafatnya Rasulullah SAW sudah terjadi adanya perbedaan. Walaupun alhamdulillah Umar bin Al-Khattab rujuk dengan sebab rahmat Allah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan juga ingat waktu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat beberapa salaf kita. Ya, Anda tidak mengatakan itu sahabat, ya itu sahabat memang, tapi sebagai ta'adduban, sebagai beradabnya kita para sahabat, ada beberapa dari kaum muslimin ketika itu
ngumpulin kerikil berapa, terus tasbih berapa, Allahu Akbar berapa, dengan kerikil-kerikil yang dikumpulkan di halaqah masing-masing sebelum subuh. Maka di antara perkataan Ibnu Mas'ud, baju Rasulullah SAW masih hangat, kalian sudah berbuat bid'ah seperti ini. Artinya apa? Belum lama Rasulullah SAW sudah wafat, belum lama beliau wafat SAW, antum sudah membuat perkara yang merupakan mengada-ngada dalam beragama. Lihat, sudah terjadi perselisihan, perbedaan. Maka benar kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Makin kemari bal aktsar. Makin banyak ikhtilaf. Dalam satu perusahaan saja ikhtilaf makin banyak. Ya. Ya begitu ikhwan. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dalam urusan akidah, dalam urusan amal, dalam urusan prinsip hidup, dalam urusan manhaj dan seterusnya. Ya. Makanya terjadi kemudian ikhtilaf, fitnah, keburukan. Lihat Utsman bin Affan. Ya, wafat, dibunuh. Ali bin Abi Thalib wafat, dibunuh. Lihat. Apa sebabnya ikhwan? Sebabnya adalah penyimpangan dalam manhaj. Iya. Ya. Dibunuhnya Utsman karena apa? Penyimpangan dalam manhaj. Dibunuhnya Ali, penyimpangan dalam manhaj. Orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan loh. Ya. Ikhtilafan katsira. Taib, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini kan ada sesuatu yang menakutkan. Bukan berarti Rasulullah pengen nakut-nakutin kemudian kalian bakal hancur nanti. Enggak gitu. Tapi Rasulullah SAW berikan obatnya. Obatnya itu apa obatnya? Obatnya memegang sunnah, menjauhi bid'ah itu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin, mahdiyin. Rasyidin terpelajar, mahdiyin yang diberikan hidayah. Yaitu siapa mereka khulafa itu? Ya, 4 yang kita kenal. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa arda anhum jami'an. Sehingga para ulama usul fiqih mereka mengatakan bahwasanya pandangan atau perbuatan 4 khalifah ini itu adalah dalil dan hujjah. Ya, dalil dan hujjah. Contohnya apa ikhwan? Yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW namun menjadi pandangan salah satu dari khalifah ini, azan Jumat berapa kali? 2 kali. Maka itu bisa menjadi hujjah bagi yang ingin menerapkannya. Karena Utsman bin Affan menerapkannya, betul gak? Ya. Tetapi apakah menjadi kewajiban? Tidak. Kenapa? Pertama, karena walaupun itu hujjah, tapi perbuatan Utsman bin Affan sebenarnya bukan dalil secara zat. Karena beliau adalah manusia yang tidak mendapatkan wahyu, betul tidak? Oke, paham di sini? Melainkan kita kalau mengikuti 4 imam ini disebabkan rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu yang pertama. Memang alaikum, wajib atas kalian mengikuti mereka juga, betul. Tetapi pertama, Utsman bin Affan bukanlah seorang nabi. Beliau sahabat yang mulia yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Kedua, azan 2 kali itu sifatnya kontekstual. Sifatnya kontekstual, bukan mutlak disyariatkan untuk atau sebagai amalan yang paling utama. Apa maksud dari kontekstual? Karena ketika itu kaum muslimin makin banyak dan dikhawatirkan atau sebagai maslahat buat mereka, maka diadakanlah azan Jumat 2 kali. Azan pertama dimaksudkan untuk memanggil, dan siapa tahu masih ada yang belum dengar azan kedua. Baik, paham di sini? Maka wallahu alam, ini baru menjadi suatu hal yang mungkin menjadi sunnah dan boleh ketika memang di suatu daerah
orang banyak dan sulit mendengar azan. Namun sekarang kira-kira gimana? Nggak sulit kecuali bagi orang yang malas. Insya Allah nggak sulit, cukup satu aja azannya, oke? Cuman kita tidak mengingkari mereka yang memakai azan dua itu. Paham di sini, ikhwan? Masalah dua azan Jumat tidak bisa disamakan dengan masalah dua azan subuh. Kenapa? Karena dua azan Jumat itu bermula di zaman Utsman bin Affan. Ijtihad beliau, kita boleh mengikuti beliau dan tidak kita bid'ahkan. Lebih-lebih karena itu memang ada maslahat dan itu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun azan subuh dua kali itu di zaman siapa? Rasulullah SAW. Tidak bisa kita samakan derajatnya. Maka ini syariat, betul-betul ketetapan syariat. Adapun ini apakah syariat? Bisa menjadi syariat, tapi dengan sebab tertentu. Paham di sini, ikhwan? Oke. Mana sekarang? Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah ini dengan apa? Geraham. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'birkan dengan geraham? Dengan aqsal adras, yaitu geraham paling ini, paling sini gitu loh. Ya. Sementara sunnah itu bukan untuk dimakan. Kenapa begitu? Karena geraham itu memiliki karakter syiddatut tamassuk. Syiddatut tamassuk yaitu apa? Kuatnya cengkramannya, apa namanya? Penggigitannya itu kuat. Antum kalau misalnya tali, ya, antum gigit tapi pakai gigi depan, ya, mana tonggos lagi gitu depannya gitu kan, ke depan, ya, ditarik dikit, patah, iya, hilang nanti giginya, ya. Tapi begini, kalau misalnya pakai geraham, kuat cengkramannya. Makanya ular-ular itu ketika gigit, ular-ular yang tidak berbisa, ya, yang berbisa cuman gigit sekali aja, karena bisanya ditaring depan biasanya. Tapi ada yang bisa ditaring belakang, ada. Anda nggak mau ceritain tentang ular lebih panjang, ya. Tapi di sini kenapa misal antum misalnya bukan antum lah, seseorang di Israel, ya, itu digigit ular sanca, piton. Pasti ular piton itu gigitnya sampai gigitan geraham dia, ya, sampai mencengkram betul-betul. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di situ lebih kencang, lebih kuat. Kalau antum tarik, makin kencang itu. Nah, gitu. Maka ketika antum gigit di geraham, kekuatan geraham ini lebih kan. Kemudian giginya itu juga cocok buat menggigit seterusnya, gitu loh. Maka an-nawajid ini ditakbirkan oleh Rasulullah SAW untuk memberi kinayah, sebagai kinayah bahwasanya sunnah ini sangat mudah untuk dicabut, tetapi untuk menanggulangi mudahnya tercabutnya sunnah ini dari diri kita adalah betul-betul kita bertamasuk dan berpegang dengan teguh betul-betul, ya. Jangan berguguran dalam masalah ini hanya karena pertemanan, hanya karena duit, hanya karena kehilangan follower, atau hanya karena nggak diundang lagi di kajian. Jadi kan ada ustadz kayak gini, takut nggak diundang lagi karena mungkin amplopnya banyak, akhirnya dia menanggalkan manhajnya dan dia mengutamakan Allah a'lam mengutamakan apa, ya. Mungkin karena banyak tanggungan, ya, bininya banyak mungkin jadinya perlu, ya. Tapi kalau misalnya seperti itu, atas tabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa hanya demi dunia dia harus menanggalkan manhaj? Dikiranya masalah manhaj ini enggak ada kaitannya dengan surga dunia. Ini sangat erat kaitannya dengan surga dunia, ikhwan. Iya, orang-orang Khawarij, mereka tuh mengira mereka berjihad, bukan begitu, ya? Mereka mengira mereka berjihad. Mereka mengira mereka akan dapat bidadari. Tetapi kenyataannya Allah yang lebih tahu nasib mereka. Tapi ancamannya apa?
Apa ancaman bunuh diri, ikhwan? A'udzubillah min dzalik. Orang bunuh diri itu akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti sesuai dengan bagaimana caranya dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Itu sudah menjadi aib yang akan masyhur nanti dilihat oleh orang-orang di padang mahsyar. Apakah kemudian dia, ya Allah saya akan berjihad? Enggak, itu bukan jihad. Bunuh diri bukan jihad, ikhwan. Ya. Kemudian addu 'alaiha bin nawajidh. Taib. Itu ada dua perintah di sini. Alaikum bisunnati itu pertama, kedua addu 'alaiha bin nawajidh. Antum wajib untuk bertamasuk dan sunnah Rasulullah SAW, dan perintah wajib atas kita untuk teguh dengannya, sabar dan teguh dengannya. Ya, banyak dari ikhwan pengajian yang terutama sekarang yang baru ngaji, baru 2 tahun sebelum pandemi ngaji atau pas pandemi dapat hidayah, nggak tahan. Kenapa? Karena kebanyakan itu diawali dan seterusnya dari kajian-kajian tematik yang hanya membahas masalah mungkin pernikahan dan semisalnya. Ini nggak kuat ini. Kalau bukan berarti ini masalah nikah itu penting. Ana pun mengajar permasalahan nikah banyak di beberapa masjid. Tetapi masalahnya kalau antum mengawali hijrah dan dari masalah pernikahan saja, dan antum hanya mau menyimak hal-hal yang ringan seperti, ya bukan ringan ya, maksudnya hal yang sesuai dengan keinginan antum dari masalah nikah, masalah tazkiyatun nufus, kemudian nggak pernah membahas masalah manhaj dan bagian sikap kita dalam beragama untuk menempuh hidup ini, itu ketika dibahas masalah khawarij nggak tahan, dibahas masalah hizbiyah nggak tahan, walk out langsung, walk out ya, keluar pusing lah, saya pengennya bersatu aja umat. Nah ini alasannya begitu, nggak tahan dia ya. Makanya tidak heran ikhwan, sekarang ini banyak beberapa ikhwan itu tidak menghargai asatidzah gitu loh. Terutama asatidzah yang mengajarkan akidah itu banyak nggak dihargai sama beberapa ikhwan ini. Betul nggak? Terutama yang di Facebook atau terutama yang ada di media sosial nggak menghargai sama sekali. Ya, kenapa? Karena mereka kekurangan pelajaran yang berkaitan dengan akidah atau manhaj. Makanya penting ikhwan di sini. Ya, walaupun antum mungkin baru hijrah dari kampung ke Taifah misalnya. Ya, dapat kajian seperti ini tentang manhaj, sabar, karena ini penting. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian, ijtanibu, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Jelas nggak kira-kira itu? Kullu bid'atin dhalalah artinya jelas nggak? Jelas. Setiap bid'ah itu kesesatan. Dalam riwayat lain dalam khutbatul hajah, wa kullu dhalalatin finnar. Tapi begitu ya ikhwah sekalian, jadi solusinya kalau kita melihat ikhtilaf katsirah, belajar dan beramal. Itu. Bukan ngomong mulu, belajar dan beramal. Yang sekarang yang banyak terjadi, ketika banyak terjadi perselisihan, banyak dari ikhwan kita ngomong dulu, belajarnya enggak, beramalnya kurang. Ngomentarin dulu di media sosial, belajarnya kurang. Yang benar adalah ketika terjadi fitnah, kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bergegaslah dalam beramal. Jadi memperbanyak belajar ilmu syar'i ketika terjadi fitnah, ikhwan. Iya. Walaupun fitnah yang terjadi adalah misalnya Ferdi Sambo misalnya, itu urusan mereka. Ya mungkin antum perlu tahu, mungkin karena perlu tahu prosedurnya dan seterusnya. Ya, boleh tahu, bukan hal yang, karena itu musibah memang. Tetapi ketika fitnah seperti itu menghalangi antum untuk belajar, ajaib. Apakah fitnah tersebut berpengaruh pada income antum? Tidak sama sekali. Apakah berpengaruh pada tatanan dunia ini? Enggak. Antum tetap dapat rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Belajar. Taib, terjadi fitnah apa lagi ikhwan? Minyak goreng. Minyak goreng aja terfitnah gitu loh. Minyak goreng. Emang sih ya antum butuh gorengan, Anda tahu. Antum butuh gorengan, apalagi kalau buat buka puasa. Iya, sama.
Tapi ini fitnah, betul ini fitnah, ini fitnah. Tapi kita gimana solusinya? Ahlus sunnah gimana solusinya? Mengerang, kemudian meraung-raung, kemudian ikutan berkerumun di depan pintu Indomaret dan berfastabiqul khairat terhadap ummahat. Tenang, ya. Teruslah menuntut ilmu dan beramal saleh, maka Allah Ta'ala akan berikan antum yang terbaik. Beneran. Mungkin mereka ini orang-orang yang nggak mengerti manhaj akan mengejek. Orang yang masalah minyak goreng kita disuruh belajar. Emang kok belajar minyak goreng harganya turun gitu? Gimana tuh jawabnya tuh? Jawabannya adalah insya Allah akan Allah rezekikan kita untuk mendapatkan minyak goreng, itu jawabannya. Ketahuilah antum belajar nggak belajar, rezeki Allah tetap ada buat antum. Tapi kalau antum nggak belajar, antum nggak dapat pahala, nggak dapat ilmu. Kalau antum belajar, antum dapat pahala, dapat ilmu dan rezeki dapat insya Allah. Betul nggak? Cuman ya harus ikhtiar juga. Beli juga minyak goreng, jangan nunggu diproduksi sama Taifah terus dibagiin satu-satu, jangan. Berusaha untuk mencari nafkah. Baik, mungkin sampai situ aja pelajaran kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Oh ya. Apa hukum berjualan di acara haul memperingati kematian Kiai Fulan? Berjualan di acara haul memperingati kematian Kiai Fulan. Ini apa? Madu. Bismillah. Campuran apa boleh? Enggak, maksudnya air putih. Enggak, kalau murni 100% madu, enggak pakai air putih. Kemudian sekali nama kemasannya. Kalau di air putih baru ya, enggak apa-apa. Pertama, hukum akad dan transaksinya sah. Itu pertama. Tapi hukum berjualannya dilihat, ikhwan. Dilihat. Kalau memang antum ada di tempat itu, di luar haulan, ya, antum memang di situ rukuknya, maka nggak masalah insyaallah. Karena antum punya hak untuk jualan di situ. Tetapi kalau antum memang mengambil momentum, maka sangat tidak disarankan, walaupun sah jual belinya. Sah secara fikih, namun antum kurang benar dalam masalah sikap dan manhaj. Paham di sini? Iya. Ini kan acara bid'ah. Memperingati kematian Kiai Fulan. Ya. Jadi mereka mengingat kematian Kiai, wah alhamdulillah mati Kiai Fulan gitu ya. Nah, maka hal bid'ah ini kalau antum ada di tempat tersebut walaupun sebatas jualan, maka ini berada di tempat atau area kemunkaran. Ya. Memang niatan antum berdagang saja dan jual belinya sah secara akad dan penghasilan. Tetapi tidak dibenarkan secara sikap dan manhaj karena antum seolah-olah tidak mau menyelisihi ahlul bid'ah dalam perangai mereka. Gitu ya. Dalam hadis Nabi SAW akan ada pasukan yang menyerang apa? Mau menyerang Ka'bah. Ini di luar Raja Namrud ya, beda lagi. Raja Namrud lagi. Apa yang dari Yaman? Raja Habas. Abraha ya, kok Habasah. Abraha. Nah, ini nanti suatu hari di hari kiamat. Ketika pasukan-pasukan ini udah bergerak mau ke Ka'bah, menyerang Ka'bah. Khusifatil ard. Bumi pun dibalikkan. Mati mereka semua. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara mereka itu ada cuman pedagang." Maksudnya pedagang tuh orang-orang lokal yang datang ke pasukan-pasukan ini menjajakan dagangan mereka, kemudian buminya dibalikkan di situ. Itu gimana? Kata Rasulullah SAW, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka. Paham gak di sini? Lihat bahwasannya pedagang-pedagang ini
Memang mungkin nggak bermaksud ta'awun terhadap kemungkaran, bukan, hanya mengambil momentum. Paham di sini? Mengambil momentum. Dan hukumannya umum. Ya, begitu. Hukumannya umum, sahih katanya. Sahih gitu. Hukumannya umum. Khusifatil ard. Ya. Tetapi ya kembali ke niatan. Kalau cuma dagang niatannya kelas itu, tapi tetap itu dengan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kita itu dilarang untuk berkecimpung di momentum-momentum bid'ah, khurafat, kufur dan semisalnya, walaupun hanya sebatas berdagang. Karena itu menyelisihi sikap yang benar dalam Islam dan bisa menjadi dzari'ah kepada keburukan. Orang-orang akan curiga, jangan-jangan antum setuju dengan itu. Kecuali kalau antum punya hak tanah di situ atau sewa di situ dan memang selama ini antum berdagang di situ, maka itu nggak masalah karena itu hak antum. Selama antum tidak bergembira itu nggak masalah insyaallah. Tapi kalau antum sengaja mengambil momentum nggak boleh. Ntar antum ke ini lagi ke Gunung Kemukus karena lagi banyak perayaan di situ misalnya, antum datang jualan peci, jangan. Kan sama aja kan, perayaan bid'ah bahkan syirik. Natalan, lagi pada Natalan antum menjajakan barang dagangan antum misalnya, nggak boleh. Kemudian Citayam Fashion Week, antum datang ke sana, antum jajakan rokok, lebih nggak boleh lagi. Ya begitu, Allahu a'lam. Dan bisa berdosa ya. Ustaz, bagaimana penjelasan tentang mati dalam keadaan jahiliyah jika tidak menganggap pemimpin ulil amri yang sah? Di zaman ini banyak yang tidak berbaiat. Yaitu di sini mata mitatan jahiliyah bukan berarti mata jahiliyan, bukan. Ini fahami baik-baik. Barang siapa yang tidak mengakui baiat atau tidak mengakui amir sebagai amirnya, padahal itu amir yang maklum dan masyhur di negara tersebut, maka Rasulullah mengatakan mata mitatan jahiliyah. Mati dalam, bukan dalam keadaan jahiliyah, hati-hati. Maksudnya bukan dalam gini jahiliyah, ikhwan. Jahiliyah itu kan ada beberapa makna. Ada makna asri, yaitu masa jahiliyah, dan itu melazimkan kekufuran. Dan ada maknanya, yaitu makna jahili, yaitu dari segi sikap atau kebodohan. Nah, di sini mata mitatan jahiliyah, wallahu alam, bukan berarti dia mati dengan keadaan seperti matinya orang-orang jahiliyah dari segi kekufuran, bukan. Jadi yang tidak mengakui Pak Jokowi presiden kemudian dia mati, bukan berarti dia kafir, bukan. Melainkan dia ini seperti orang-orang jahiliyah dari segi sikap, bukan dari segi kufurnya. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka itu tidak punya amir. Iya, coba antum lihat aja siapa amir mereka. Sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, siapa amir Makkah? Siapa? Abu Jahal? Bukan. Abu Lahab? Bukan. Abu Thalib? Bukan. Nggak ada amir, iya kan? Coba siapa amir siapa? Nggak ada amir. Ayo, Vladimir Putin, belum ada. Ya kan? Ayo, siapa? Nggak ada kan? Nah, orang-orang jahiliyah itu tidak punya amir untuk seluruh masyarakat, mereka nggak ada amir. Tapi memang ada orang-orang dituakan ada, tapi nggak ada amir satu gitu, nggak ada. Nah, ini orang jahiliyah seperti itu kondisinya. Nah, orang yang mengingkari dia presiden, misalnya Presiden Jokowi bukan presiden sah, bukan presiden kita. Terus amir antum siapa? Amir kita ada, cuman kita belum membentuknya. Maka siapa sekarang amirnya? Nggak ada kan? Keadaannya ini sama seperti keadaan orang jahiliyah yang tak beramir gitu maknanya. Bukan artinya kalau mati dalam keadaan tidak menganggap adanya amir berarti dia mati kufur, bukan itu maknanya. Bukan itu. Paham enggak di sini, ikhwan? Begitu. Jadi orang-orang Khawarij atau yang berpemahaman Khawarij atau yang terkena pemahaman Khawarij atau yang pengen jadi orang Khawarij enggak menganggap Pak Jokowi sebagai presiden misalnya. Ya. Ya, karena mungkin sebab-sebab lain lah.
padahal itu sudah maklum sebagai presiden kita. Maka kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, ya, maka dia mati dalam keadaan seolah-olah seperti orang jahiliyah yang mati tanpa amir. Paham di sini, kawan? Bukan mati dalam keadaan kufur, bukan. Ya, orang jahiliyah mati dalam keadaan kufur. Tapi orang ini yang tidak mengakui Pak Jokowi misalnya, mati dalam keadaan muslim, tetapi kefasikannya itu seperti kefasikan orang yang jahiliyah yang tidak punya bukan. Dia memiliki pemahaman fasik, yaitu tidak mengakui amir. Itu seperti orang-orang jahiliyah. Wallahu a'lam. Faham sampai sini? Insyaallah mudah-mudahan itu yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah khairal jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.